Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 28 September 2021 dengan episode Power Crunch. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Durable Goods Orders yang naik dari sebelumnya 0,5% menjadi 1,8%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang turun dari sebelumnya 9 menjadi 4,6. Kemudian ada dari Eurozone M3 Money Supply Year on Year yang naik dari sebelumnya 7,6% menjadi 7,9%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Rukun Raharja Tbk atau Raja yang realisasi belanja modal atau capital expenditure hingga pekan ketiga September 2021 sudah mencapai 59 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Ciputra Development Tbk atau CTRA yang di sepanjang tahun ini kinerja pra penjualan atau marketing sales Ciputra sudah mencapai 4 triliun rupiah di Agustus 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang mengantongi kontrak kerja sama pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON yang diselenggarakan di Papua 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021 mendatang dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 27 September 2021, IHSG ditutup melemah 22 poin atau 0,36% menjadi 6.122. Sektor teknologi, keuangan, infrastruktur bergerak melemah dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 355 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dengan Cina. Ada apa denganmu? Para eksportir terbesar di Cina dipaksa untuk menghemat energi dengan mulai membatasi produksi mereka. Bahkan di tengah fase pemulihan ekonomi dunia, yang dimana permintaan bertumbuh, Cina justru mulai membatasi produksi mereka. Tentu saja hal ini akan kembali mengancam ketersediaan pasokan nih bosku, yang akan mendorong harga mengalami kenaikan. Saat ini para produsen begitu giat untuk mulai memenuhi permintaan yang timbul, mulai dari pakaian, mainan, hingga belanja akhir tahun. Namun hal ini tampaknya akan menjadi sia-sia nih bosku, karena bahan baku mulai mengalami kenaikan ditambah lagi dengan adanya penundaan yang lebih lama pada sisi pelabuhan yang mengakibatkan lamanya pengiriman serta kekurangan kontainer dalam pengiriman. Produsen Cina sendiri memberikan peringatan bahwa langkah-langkah ketat yang dilakukan untuk membatasi penggunaan listrik akan dapat mengurangi tingkat produksi, apalagi seperti kota-kota besar di Provinsi Jiangsu, Zhejiang, dan Guangdong, yang dimana ketiga daerah tersebut hampir memberikan kontribusi hampir sepertiga dari GDP Cina. Baru kali ini, kami melihat bahwa pemerintah Cina lebih memilih untuk melakukan pengetatan tindakan di tengah situasi dan kondisi ekonomi tengah pulih. Pemerintah daerah saat ini tengah mulai memerintahkan pemadaman listrik karena mereka mencoba untuk mengurangi pemakaian energi dan intensitas emisi. Distributor furnitur di Cina yang membeli beberapa furnitur untuk dijual ke luar negeri mengatakan bahwa pengetatan tersebut memberikan kembali tekanan dan pukulan terhadap bisnis. Pembuat kain pun mulai menghentikan produksi, alhasil mereka mulai menaikkan harga dan menunda pesanan baru yang dimana pesanan tersebut datang dari permintaan luar negeri. Hal ini akan membuat situasi dan kondisi semakin sulit karena pesanan pada musim liburan dipastikan akan mengalami pembatasan produksi yang berpotensi mendorong harga mengalami kenaikan. Masalah listrik di Cina datang setelah adanya gangguan pelabuhan yang terjadi di Cina yang memberikan dampak terhadap rantai pasokan global. Krisis energi di Cina akan semakin membebani perekonomian Cina yang sebelumnya telah mengalami perlambatan akibat COVID-19. Mulai kembali pulih, namun Cina bersikeras untuk mengedepankan kemakmuran bagi masyarakat Cina sehingga memberikan peraturan yang memberikan dampak lebih banyak terhadap perekonomian Cina. Alhasil situasi dan kondisi saat ini membuat Nomura Holdings Ltd dan China International Capital Corp serta Morgan Stanley melakukan penurunan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi karena adanya gangguan listrik yang terjadi di Cina. Pasar global sendiri diperkirakan akan mengalami kekurangan pasokan dari sektor tekstil, mainan hingga spare part mesin. Sejauh ini Partai Komunis Cina kekurangan pasokan tersebut akan memaksa perusahaan akan mulai menaikkan harga barang konsumen tersebut untuk Cina.
Kekurangan listrik juga pasti akan memberikan dampak terhadap industri berat seperti aluminium dan baja. Perhatikan kedua komoditas ini ya, karena tentu saja ketika pasokan terhambat dan harga mengalami kenaikan, secara sektoral hal ini akan tercermin. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Cina juga salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Perusahaan pengekspor kain polyester dan nilon Suzhou Beria Textile Technology Co. Ltd. mengatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian yang sangat besar akibat pembatasan tersebut. Lini produksi sendiri dibatasi hanya boleh beroperasi 3 kali seminggu mulai awal September, sedangkan pesanan mereka 50% berasal dari luar negeri. Power crunch akan mulai mencoba kembali menghantui pemulihan ekonomi baik Cina maupun global. Yang dilakukan sekarang adalah penyesuaian permintaan agar harga tetap terjaga dengan baik. Masalahnya adalah ketika pasokan tidak dapat mengikuti permintaan, maka diperkirakan harga akan mengalami kenaikan yang akan mendorong inflasi turut mengalami kenaikan. Dan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka yang terjadi adalah naiknya imbal hasil obligasi sebagai bagian dari antisipasi karena adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga. Meskipun dapat kita katakan kenaikan tingkat suku bunga tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari anggaran. Menteri Keuangan menyampaikan anggaran Klister Insentif Dunia Usaha per 17 September 2021 telah mencapai 57,92 triliun rupiah atau 92,2% dari pagu 62,83 triliun rupiah. Insentif tersebut dialokasikan untuk insentif pajak dan barang mewah yang ditanggung pemerintah dengan rincian manfaat dialokasikan untuk PPh 21 DTP bagi 79.602 pemberi kerja, PPh final UMKM DTP untuk 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 impor untuk 9.433 wajib pajak dan pengurangan angsuran PPh 25 untuk 57.307 wajib pajak. Selanjutnya, untuk pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.149 wajib pajak, penurunan tarif PPh badan manfaat untuk seluruh wajib pajak, PPN DTP properti untuk 763 penjual, PPN BM mobil untuk 6 penjual dan BM DTP atas nilai impor 940 miliar rupiah. Tingginya realisasi dari insentif usaha merupakan sebuah indikasi serapan dan distribusi yang cukup baik sehingga harapannya pelaku usaha juga dapat kembali menaikkan produktivitas dan juga aktivitas bisnisnya seperti sebelum pandemi. Mengacu pada data dari Kementerian Keuangan, realisasi secara keseluruhan anggaran PEN baru menyentuh 53,2% mendekati akhir kuartal 3 2021. Realisasi 3 klaster anggaran lainnya masih berada di kisaran 40 hingga 50%. Pada anggaran klaster kesehatan realisasi per 17 September 2021 baru mencapai 97,28 triliun rupiah atau 45,3% dari pagu 214,96 triliun rupiah. Realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi tercatat mencapai 68,35 triliun rupiah atau baru 42,1% dari pagu 162,40 triliun rupiah. Sementara anggaran program prioritas sudah terrealisasi 59,51 triliun rupiah atau baru 50,5% dari pagu 117,94 triliun rupiah. Di sisi lain, perlindungan sosial sudah mencapai 112,87 triliun rupiah atau 60,5% dari pagu 186,64 triliun rupiah. Anggaran perlindungan sosial 2021 tersebut dialokasikan setidaknya dalam 7 program antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai atau BST, Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa, Kartu Prakerja, Bantuan Kuota Internet untuk siswa dan tenaga didik, serta diskon listrik bagi rumah tangga yang mengonsumsi listrik 450 volt hingga 900 volt. Stimulus pada perlindungan sosial diharapkan dapat menopang perlambatan konsumsi dan kesenjangan sosial pada masyarakat pada kelas menengah bawah. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.060 hingga 6.149. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari CTRA, kemudian yang kedua ada dari BSDE, dan yang ketiga ada dari MPPA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ULTJ atau PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk yang kembangkan fasilitas produksi yang lebih modern.
Untuk menunjang hal tersebut, di mana manajemen mengungkapkan nilai investasi yang disiapkan untuk pembangunan fasilitas produksi baru yang lebih modern dan otomatis adalah sebesar 1,2 triliun rupiah, meliputi pembangunan pabrik dan gudang yang saat ini sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Proyek lainnya juga berlangsung di kawasan industri MM 2100 Cikarang. Pembangunan tersebut untuk mendukung pengembangan fasilitas produksi perusahaan, sehingga dengan dukungan fasilitas yang modern tentunya ini akan meningkatkan kapasitas produksi dan juga ketersediaan pergudangan, sehingga ini akan dapat menjadi sentral dari distribusi. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1450 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2000 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari PT PP atau PT PP Tbk yang kontrak baru hingga Agustus 2021 baru mencapai 10,1 triliun rupiah. Hingga bulan Agustus 2021, manajemen telah membukukan kontrak baru sebesar 10,1 triliun rupiah dari target yang sudah direncanakan dalam memperoleh kontrak baru di tahun ini bisa mencapai 30,1 triliun rupiah. Dengan sisa waktu di tahun ini tentunya manajemen berusaha terus dalam berburu kontrak baru, di mana akan fokus utama pada proyek-proyek dari pemerintah dan BUMN seiring dengan proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi agenda pemerintah saat ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1200 dan tingkat probabilitas sebesar 33%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 51%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.